Pernahkah kamu mencintai seseorang sampai kamu bisa merasakan kelelahan jiwanya? Bahkan ketika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seseorang yang kamu cintai mungkin sedang berteriak dalam diam, dan kamu, wanita beriman, sedang mencoba memahami isyaratnya dengan hati yang berdoa. Judul ini mengatakan, orang yang kamu cintai sedang lelah. Alasan sebenarnya akan diungkapkan besok, tapi apakah kamu benar-benar siap untuk mendengar apa yang surga ingin ungkapkan hari ini? Pesan ini bukan kebetulan. Ia datang kepadamu sekarang seperti bisikan surgawi, karena ada sesuatu yang sudah dirasakan oleh rohmu dan yang harus diterima oleh hatimu. Tuhan sedang membangunkanmu saat ini. Bukan karena bahaya, tapi karena tujuan. Jika orang yang kamu cintai merasa lelah, pasti ada akarnya. Dan mungkin, kasih, akar itu lebih dekat dengan dirimu daripada yang kamu kira. Sebelum wahyu ini tersingkap sepenuhnya, periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Ini penting, karena setiap kata di sini telah disiapkan seperti surat dari surga untuk jiwamu. Jika belum, tekan tombol subscribe sekarang juga. Ada pesan-pesan yang hanya akan datang ketika kamu berada di tempat dan waktu yang tepat. Dia diam, tapi bukan berarti dia tidak peduli. Dan surga menyuruhku mengatakan ini padamu. Diamnya dia bukan karena tidak cinta, tapi karena lelah. Namun, kelelahan itu punya nama, dan mungkin kamu harus menghadapi kenyataan itu dengan kedewasaan, dengan hati rohani, dan penuh hikmat. Jiwanya terlalu lelah karena tidak bisa menyampaikan isi hatinya. Meskipun kamu mendengarnya setiap hari, kamu adalah cahaya. Tapi mungkin kamu mulai redup karena terlalu sibuk menerangi sekelilingmu tanpa sadar bahwa pelitamu sendiri kekurangan minyak. Mungkin dalam keinginanmu untuk membantu orang yang kamu cintai, kamu telah melupakan suara hatimu sendiri. Kelelahannya bukanlah serangan terhadapmu, melainkan gema dari hal-hal yang ia tak mampu ungkapkan karena takut menyakiti wanita yang paling ia kagumi. Kamu merasakannya ketika dia mulai menjauh secara emosional, ketika kata-katanya berkurang, tatapannya hampa, dan pelukannya terasa lebih singkat. Semua itu bukan salahmu, tapi mungkin sudah waktunya untuk melihat lebih dalam dari permukaan cinta. Ini bukan sekadar mencintai, tapi menopang cinta ketika cinta itu terasa berat. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, untuk melihat yang tak terlihat. Dan Roh Kudus sedang memberikanmu hikmat saat ini. Ketika dia pulang dengan lelah, bukan hanya karena pekerjaannya, tapi karena dunianya. Dan terkadang, dunia dalam rumahnya sendiri yang paling melelahkan dirinya. Ini bukan penghakiman, tapi kebangkitan. Mungkin kamu telah meminta jawaban dari Tuhan, sementara Dia sedang meminta keheningan darimu untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik hati orang yang kamu cintai. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan like sebagai tanda keseriusanmu. Tindakan kecil ini adalah respons terhadap pesan ilahi yang sedang dibuka untukmu hari ini. Kamu telah berdoa agar dia berubah. Tapi bagaimana jika surga sedang menunggu transformasimu terlebih dahulu? Entah itu secara emosional, rohani, atau cara pandangmu terhadap dirinya. Dia memang lelah, tapi bukan lelah karena kamu. Dia lelah karena tidak bisa menjadi segalanya yang kamu butuhkan. Padahal dia sendiri belum tahu apa yang ia butuhkan. Mencintai seseorang yang sedang lelah adalah tantangan. Tapi Tuhan telah memberimu kekuatan untuk tidak menyerah saat banyak orang memilih menyerah. Lukanya memanggil untuk didoakan, bukan untuk dihakimi. Dan kamu, sebagai wanita menurut hati Tuhan, dipanggil untuk berperang dalam doa dan dengan hikmat. Tidak ada gunanya membangunkannya dengan tuntutan. Tapi kamu bisa membangkitkannya kembali dengan kata-kata kehidupan, dengan empati, dan dengan kehadiran yang tidak menghakimi, tapi memahami. Ada peperangan yang terjadi di dunia yang tak terlihat, dan kepekaanmu adalah kunci untuk pembebasannya. Bagikan pesan ini kepada wanita lain yang mungkin sedang melalui hal serupa. Bisa jadi, dia juga butuh mendengarnya. Tuhan tidak membawamu ke sini secara kebetulan. Pewahyuan ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan dilakukan surga di rumah tanggamu. Tapi ingat, ada hal-hal yang harus kamu dengar terlebih dahulu, sebelum kamu melihat perubahan yang nyata. Dan mungkin, apa yang akan datang besok lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan. Bersiaplah,
Surga akan membuka rahasia tentang apa yang membuat orang yang kamu cintai begitu lelah. Tapi dia tidak akan melakukannya untuk menyalahkanmu, melainkan untuk memposisikanmu. Karena saat kamu bersedia, Tuhan akan bertindak. Dan apa yang tampak seperti akhir, akan menjadi awal dari hubungan yang lebih sejati. Aktifkan notifikasi sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan konten berikutnya. Ada pesan-pesan dari surga yang ingin terus disampaikan kepadamu, dan kamu perlu berjaga-jaga. Hari ini kamu telah disentuh secara rohani, dan besok kamu akan disentuh secara nyata. Namun sampai saat itu tiba, simpan pesan ini di hatimu dan bersiaplah untuk mendengar sesuatu yang akan mengubahmu dengan kasih. Jika pesan sebelumnya menyentuh hatimu, ini adalah balasanku atas keterbukaanmu. Karena kamu memberi ruang bagi Tuhan berbicara, sekarang surga memberimu lebih banyak. Sudahkah kamu memastikan dirimu berlangganan saluran ini? Itu penting agar para malaikat terus membimbing langkahmu melalui setiap pesan yang akan dibuka berikutnya. Setiap notifikasi bisa menjadi jawaban doa-doamu selama ini. Karena ketika kamu sejalan dengan suara ilahi, segala sesuatu mulai bergerak dari dimensi yang tak terlihat. Dan sekarang, kita akan menyelami kedalaman yang mungkin belum pernah kamu izinkan siapapun menyentuh sebelumnya. Seseorang yang kamu cintai itu tidak hanya lelah karena kehidupan. Dia sedang menunggu seseorang yang bisa melihat jiwanya tanpa menghakimi. Dia haus akan kedamaian, bukan hanya kehadiran. Dan mungkin, selama ini kamu telah menghadirkan tubuhmu, tapi bukan ketenanganmu. Ini bukan kesalahan. Ini hanya momen kesadaran. Tinggalkan like jika hatimu mengiyakan apa yang baru saja kamu baca. Karena itu tandanya kamu tidak sendiri dalam proses ini. Ada banyak wanita kuat, sepertimu, yang juga sedang dibentuk lewat lembutnya kasih Tuhan. Ada pertanyaan di dalam dirinya yang tak terjawab. Dan mungkin, jawaban itu sedang dikirim Tuhan lewat dirimu. Tapi sebelum kamu bisa menjawabnya, kamu harus lebih dulu mengerti dirimu sendiri. Kamu tak bisa menyembuhkan dia dengan luka yang masih kamu sembunyikan. Kamu butuh keikhlasan, bukan sekadar kekuatan. Dan itulah mengapa kamu masih di sini, membaca ini, meski hatimu gemetar. Karena rohmu tahu, ada sesuatu yang sedang dipulihkan lewat kata-kata ini. Dan kamu tidak akan keluar dari sini sama seperti sebelumnya. Dia tidak meminta kamu menjadi penyelamatnya. Tapi dia menanti seseorang yang bisa membuatnya berhenti bertahan dan mulai hidup kembali. Ada beban yang dia tak pernah bagikan padamu. Bukan karena dia tak percaya, tapi karena dia tak ingin kamu merasa gagal. Kamu pikir kamu tak cukup? Justru karena kamu cukup, dia tak ingin menambah lukamu. Tapi cinta yang sejati tidak dibangun di atas penghindaran rasa sakit, melainkan di atas keberanian untuk duduk bersama luka-luka itu. Dan itulah ruang yang Tuhan ingin kamu siapkan sekarang. Apakah kamu pernah memandang matanya akhir-akhir ini dan bertanya, apa yang kamu pendam? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan jiwa. Sebab ada pesan-pesan yang hanya bisa disampaikan lewat kehadiran yang tulus. Kamu telah menjadi tempat baginya untuk pulang, tapi sekarang kamu dipanggil untuk menjadi tempat baginya bertumbuh. Pertumbuhan yang tidak datang dari paksaan, tapi dari pengertian. Dan ini hanya mungkin jika kamu memilih untuk mendengarkan, bukan sekadar mendengar, melihat, bukan sekadar memandang, menemani, bukan sekadar hadir. Kelelahan dalam cinta itu nyata, tapi bukan akhir dari cerita. Ia bisa menjadi pintu bagi kasih yang lebih dalam dan sejati. Tuhan tidak sedang menyalahkanmu. Dia sedang memperlengkapimu. Agar kamu tidak hanya menjadi pendamping dalam terang, tapi juga dalam gelap. Karena cinta sejati tidak hanya menyentuh yang bahagia, tapi juga yang terluka. Dan mungkin, inilah saatnya kamu menyentuh luka itu, dengan kasih, bukan dengan saran. Dengan keheningan, bukan dengan koreksi. Dengan doa, bukan dengan tuntutan. Kamu pernah memimpikan cinta yang besar, bukan? Yang bukan hanya romantis, tapi juga penuh makna dan kekuatan rohani. Inilah jawaban dari mimpi itu. Bukan lewat hal besar yang dramatis, tapi lewat detik-detik sederhana yang kamu izinkan untuk menjadi tempat penyembuhan. Bahkan diamnya bisa menjadi ladang kasih,
Jika kamu cukup peka, Tuhan sedang mengajarkanmu hal-hal yang hanya bisa dipelajari oleh wanita pilihannya. Dan kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia diproses. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingat ini, setiap air matamu dilihat, setiap kekecewaanmu dicatat, dan setiap doamu didengar. Tapi Tuhan ingin kamu tahu, proses ini bukan tentang kehilangan Dia, melainkan tentang menemukan kembali versi terbaik dari dirimu di tengah cinta yang diuji. Dan saat kamu berubah, hubungan kalian akan mulai bernafas lagi, dengan irama baru, dengan makna baru, dengan cara yang tidak lagi menyakitkan, tapi menyembuhkan. Dia lelah, dan mungkin kamu juga, tapi itu tidak berarti semuanya telah berakhir. Itu hanya berarti kalian berdua butuh ruang yang baru untuk kembali bertumbuh. Ruang yang tidak hanya aman, tapi juga kudus. Ruang yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi menumbuhkan penerimaan. Ruang yang hanya bisa dibangun ketika kamu berjalan bersama Tuhan, bukan hanya bersama perasaanmu. Karena cinta yang kuat lahir dari proses yang kudus. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Masih ada sesuatu yang Tuhan ingin bukakan tentang isi hati orang yang kamu cintai itu. Dan saat kamu tahu kebenarannya, kamu tidak akan melihat dia dengan cara yang sama lagi. Kamu akan melihatnya seperti Tuhan melihatnya. Dengan mata kasih, bukan kekecewaan. Dengan hati penyembuh, bukan penghakim. Dan kamu akan mengerti, kenapa kamu yang dipilih untuk menemani perjalanan ini. Karena tidak semua wanita mampu mendengar pesan seperti ini tanpa berpaling. Karena kamu masih di sini, aku tahu hatimu sedang terbuka untuk menerima lebih banyak. Dan sebagai balasan atas keberanianmu, surga pun memilih untuk membawamu lebih dalam lagi. Sudahkah kamu mengecek ulang apakah kamu sudah subscribe ke kanal ini? Itu bukan sekadar tombol. Itu adalah titik pertemuan antara kamu dan arahan dari langit. Ketika kamu membuka pintu untuk pesan surgawi, para malaikat akan terus berjalan bersamamu. Jangan remehkan cara Tuhan menyampaikan sesuatu. Terkadang, Dia memakai media yang tak kamu duga. Dan saat ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan untuk kembali memahami cinta dari sisi yang belum pernah kamu jamah. Ada sesuatu yang belum kamu ketahui tentang Dia. Bukan rahasia dalam arti yang kamu takutkan, tapi bagian dari dirinya yang bahkan dia sendiri tak bisa pahami. Kelelahannya bukan sekadar beban. Itu adalah pertahanan terakhirnya. Dia sedang melindungi dirinya dari dunia dan terkadang, tanpa sadar, dari kamu juga. Bukan karena kamu musuh, tapi karena kamu terlalu berarti. Dia takut kecewakanmu. Dia takut kamu melihat kekurangannya dan memilih pergi. Tapi yang dia tak tahu adalah bahwa kamu diutus bukan untuk pergi, tapi untuk tinggal. Kamu mungkin sudah memberi waktu, perhatian, dan tenaga. Tapi sekarang, Tuhan meminta sesuatu yang lebih dalam, ruang dalam jiwamu. Ruang di mana kamu bisa menerima bahwa Dia tidak selalu kuat. Bahwa pria yang kamu cintai juga bisa goyah, bahkan rapuh. Dan bukan tugasmu untuk menguatkannya setiap saat. Tapi kamu dipanggil untuk hadir dalam diam yang penuh pengertian. Kalau kamu merasa ini mengena, tinggalkan like dengan tenang dan tulus. Itu jadi tanda bahwa kamu berjalan dalam kepekaan, bukan sekadar penasaran. Dia mungkin tak pernah mengatakan dengan jelas bahwa dia takut. Tapi kamu bisa merasakannya di caranya menjauh, di tatapan yang berubah. Dan kamu, dengan segala kelembutanmu, bisa menjadi suara yang tak perlu diucap. Hanya ada jika dibutuhkan. Tidak menekan. Tidak menuntut. Karena yang dia butuh bukan solusi, tapi ketenangan. Dan ketenangan sejati hanya bisa hadir jika kamu sendiri sudah berdamai dengan dirimu. Jadi, sebelum kamu menyelamatkan dia, biarkan Tuhan menyentuh sisi dirimu yang selama ini kamu tutupi. Pernahkah kamu merasa bahwa peranmu lebih dari sekadar pasangan? Mungkin kamu adalah jembatan. Bukan hanya antara dua hati, tapi antara dia dan rencana Tuhan atas hidupnya. Ada doa-doa yang hanya akan dijawab saat kamu memilih untuk tetap percaya, bahkan ketika keadaan seolah tak mendukung. Dan mungkin, kamu adalah satu-satunya orang yang Tuhan percayakan untuk tetap berdiri di tengah badai hatinya.
Karena tidak semua wanita bisa menangani jiwa yang sedang terluka tanpa ikut hancur. Tapi kamu dikuatkan justru untuk momen seperti ini. Kelelahannya itu panggilan. Panggilan bagimu untuk melihat lebih dalam, bukan mundur. Untuk bertanya pada Tuhan, apa yang kau ingin aku lihat dari ini semua? Bukan untuk mengubah dia, tapi untuk memperlengkapi dirimu sendiri. Karena saat kamu berubah, atmosfer di sekelilingmu juga akan berubah. Dan pria yang kamu cintai akan mulai merasakan kedamaian tanpa tahu dari mana asalnya. Padahal, kamu adalah pembawanya, melalui hadirmu yang sudah disempurnakan oleh kasih ilahi. Jangan anggap dirimu kecil dalam proses ini. Doamu malam tadi, ya, yang kamu ucapkan sambil menahan tangis, telah sampai di hadapan Tuhan. Dan sekarang, Dia menjawab bukan dengan hasil instan, tapi dengan kebijaksanaan surgawi yang diturunkan lewat pesan ini. Karena kadang jawaban Tuhan tidak datang dengan keajaiban besar, tapi lewat perubahan hati yang kamu izinkan terjadi. Dan hati yang berubah akan mengubah segalanya, termasuk cara pria itu mencintai dan kembali padamu. Kamu tidak diminta untuk sempurna, tapi kamu dipanggil untuk siap dibentuk. Karena pria yang kamu cintai akan mulai mempercayakan hatinya lagi, saat dia merasakan bahwa kamu tidak lagi memeluk dengan ketakutan, tapi dengan pemahaman yang lahir dari roh, bukan dari ego. Dan di titik itu, cinta tidak akan terasa berat lagi, melainkan menjadi tempat berlindung satu sama lain, di mana kamu bukan hanya pasangan, tapi jawaban doa. Jangan tinggalkan tempat ini dulu. Masih ada yang perlu kamu ketahui, dan Tuhan belum selesai berbicara. Apa yang akan diungkapkan selanjutnya bisa mengubah arah keputusanmu. Dan saat kamu tahu kebenaran itu, kamu akan berhenti bertanya, kenapa dia berubah? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku bangun kembali dari sini? Itu adalah pertanyaan wanita yang telah diangkat. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk menghidupkan kembali. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap di sini sampai akhir. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam hatimu yang benar-benar merespons setiap kata yang disampaikan. Dan jika sampai detik ini kamu masih bersama, berarti Tuhan memang sedang bekerja diam-diam di dalam dirimu. Pastikan kamu sudah berlangganan kanal ini, bukan karena formalitas, tapi agar setiap kali langit ingin berbicara lagi, kamu tidak akan melewatkannya. Kita telah membangun ruang yang dalam di sini, ruang yang tidak semua orang berani masuki. Kalau kamu merasa terhubung dengan pesan ini, berikan tanda suka, like, bukan untuk angka, tapi sebagai bentuk bahwa kamu menerima dengan hati yang terbuka. Dan jika kamu bersedia, aku ingin bertanya sesuatu. Menurutmu, apa hal yang paling dia butuhkan tapi belum pernah dia mampu ungkapkan kepadamu? Tulis jawabannya di komentar. Dan konfirmasi bahwa pesan ini berbicara kepadamu lewat kombinasi angka 555, 717, atau 999. Angka-angka ini akan menjadi simbol bahwa kamu tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tapi dengan jiwamu juga. Tapi ini belum selesai. Ada satu video di sebelah ini yang akan membawa percakapan kita ke kedalaman berikutnya. Klik dan lanjutkan bersamaku ke sana, karena masih ada hal yang belum dia ucapkan. Dan kamu mungkin satu-satunya yang benar-benar bisa mendengarnya.